wabarakatuh, rekan-rekan ya. Mudah-mudahan malam ini pada sehat semua. Itu yang penting sehat dulu ya rekan-rekan ya. Itu kalaupun ada trafikan, kerjaan, kalau belum sehat ya istirahat dulu. Itu loh, nonton YouTube kalau mau kurang sehat ya jangan nonton YouTube dulu, ditunda. Gitu. Tapi kalau bisa ya nonton YouTube ini ya ditonton terus nggak apa-apa. Karena apa? YouTube ini bisa berbagi pengalaman itu dengan rekan-rekan. Ya siapa tahu yang nonton ini hobi di elektronik, itu tonton terus ya. Mudah-mudahan bisa ya nambah-nambah pengalaman lah, walaupun nggak buka servis tapi kan ya bisa dandan barang-barangnya sendiri, barang elektronik itu ya. Malam ini kita dapat kerjaan, masalahnya besok itu diambil, jadi malam ini harus dilembur sekalian, tak bikin konten lah itu, siapa tahu bisa bermanfaat. Ini ya rekan-rekan, nih TV Piccolo ya, TV Sub ya, itu TV Sub ini. Itu coba kita bongkar dulu ya, kira-kira apanya ya. Masalahnya kata orangnya mati total itu, kalau dihidupin dia nggak hidup sama sekali ya. Dibongkar dulu, bongkar dulu ya, tak bongkar dulu. Sip, harus agak pakai pemaksaan. Bautnya udah pada nih di banyak apa tuh rumah-rumah tawon. Tak cek dulu baru nanti tak sharekan ya. Ini rekan-rekan mesinnya Sub Piccolo itu ya. Jadi Sub Piccolo ini dia cuma standby. Jadi kalau dihidupkan, dia lampu indikator ini tidak ada respon, dalam arti ibaratnya dari agak gelap terus terang gitu, terus terang dulu terus gelap lagi gitu, enggak. Jadi dia posisinya standby itu rekan-rekan ya. Jadi kalau dia emang merotek, kalau merotek itu sempat dia horizontal kerja, sempat naik, dalam arti ibaratnya dia horizontal sempat naik kerja cepret terus turun lagi, itu namanya merotek. Jadi ini horizontal tidak bekerja sama sekali itu rekan-rekan ya. Kita cek nih dari yang B plusnya itu rekan-rekan. Coba sebentar tak persiapkan dulu, ini kayaknya sinarnya terlalu terang nih. Nah gini ya rekan-rekan ya, mungkin ya udah agak jelas di PCB nya agak kelihatan itu. Kita coba kita terangkan. Yang pertama harus kita ukur B plus. Jadi B plus ini, jadi ini dapat dioda ke sini nih, dari kaki chopper ini namanya ya, chopper regulator, dapat elko sini, dioda, baru dapat elko nih. Itu yang perlu kita ukur 125 ini. Kalau sub kan B plusnya 125, bisa nyampe atas enggak, itu nyampe di kaki playback itu ya rekan-rekan ya. Itu jadi kita ukur di situ. Jadi kabel tester nih kita dapetin misalnya satu, kita naikkan tester ke 250. Nah
Nah gitu, ini plusnya. Nah, kita colokin listriknya itu rekan, coba kita colokin listriknya, dia udah nyampe belum itu. Kita ukur, coba kita ukur dulu ya. Jadi rupanya oh iya tuh nyampe tuh. Jadi suara mendesis ini suara kipas ini itu ya rekan-rekan ya. Kita coba dulu, kita periksa dulu, kita sodarin dulu ya. Kayaknya ada yang retak-retak nih, mungkin kan dia agak panas apa kayak mana cara kerjanya mesin ini. Kita sodarin dulu, terutama dia yang 78R ini. Nah di sini nih, di wilayah sini biasanya banyak yang retak itu termasuk suplai lah ini. Jadi untuk setat itu ya bagian sini, termasuk TR ini perlu diperiksa ini, TR ini ya. Terus pokoknya disoderin ini, diperiksa TR ini, termasuk yang di bawah nih ada nih 7 ini 5 volt ini. Jadi ini TR untuk merubah 8 volt jadi 5 volt ya, 10 volt kalau enggak jadi 5 volt, emitornya 5 volt ini itu. Kita cek terus dari elko nya ini ada yang ngembung apa enggak bagian suplainya ya rekan-rekan ya. Harus kita cek, harus teliti kalau elektronik itu, nggak bisa kita kerja buru-buru. Terus driver horizontal nih, driver horizontal ini sekitar 12 volt ya. Kalau kerja dia turun dikit sekitar 10 volt, kalau dia naik horizontalnya ini sekitar 10 volt, aslinya 12 volt, bisa lebih itu ya. Yang penting kalau dia udah di atas 10 volt itu biasanya horizontal bisa kerja itu. Jadi kalau pun dia 15 volt, kalau horizontal kerja dia turun jadi 12 gitu ya rekan-rekan. Ini driver horizontal TR nya, termasuk arus yang kecil-kecil yang perlu diperiksa. Kalau termasuk vertikal ini nunggu, dia biasanya arus di sini harus horizontal kerja dulu, wilayah playback ini harus kerja dulu baru vertikalnya kerja nih. Termasuk 180 nya ini 185 volt untuk RGB itu ya rekan-rekan ya. Itu coba tak cek dulu, nanti baru kita bahas bareng-bareng. Kita sodarin dulu ya rekan-rekan ya, kita sodarin dulu. Tuh. Terlalu terang enggak, kita cek nih solder-solderannya. Ini driver horizontal nih, ini yang kayak trafo kecil itu. Nah ini TR drivernya horizontal, kayaknya pada retak-retak kecil-kecil. Kita sodarin dulu sebelum kita ngukur alat, kalau bisa kita sodarin dulu, siapa tahu dia cuma retak itu ya. Kalau cuma retak ya alhamdulillah, kita sodarin aja. Masalahnya mesin TV ini kan dia kerjanya panas, jadi timah itu kan kalau kena panas berapa derajat ya jadi retak itu ya. Kita sodarin dulu baru nanti kita cek-cek. Kalau
kira-kira udah kita solderin. Nah baru kita coba lagi. Kayaknya emang pada retak semua ya, mudah-mudahan cuma retak-retak ini. Kalaupun nanti dia ini udah kita solderin nih ya, karena TV ini kan standby. Jadi yang perlu kita periksa alat-alatnya, yang perlu kita periksa termasuk TR ini yang di sini. Ini keluarnya 5 volt. Nah setat ini yang sebelah sini ini keluarnya 8 volt, yang sini 5 volt itu. Ini arahnya ke IC program semua, IC chroma, IC program ini. Termasuk 78 R05 ini. Kakinya 4, 1 2 3 4. Ini udah kita solderin. Nah baru nanti kita coba kita solderin sekalian vertikalnya. Setelah kita solderin, kita bersihin ya, supaya nggak ada timah-timah yang nyangkut, timah-timah yang nempel di tempat lainnya, di kaki lainnya, supaya aman. Kalaupun ini ada yang konslet nanti malah fatal ya, istilah orang Jawanya merembet, rusak. Kita kuas, kita colokin. Kalau kepengen tahu horizontalnya kerja apa enggak, di 180 atas nih, 185. Ini arusnya yang untuk di RGB ini antara 180 sampai 200. Jadi di antara itu kadang ya ada 180, 185, ada yang 200 gitu. Kalau vertikal ini pasti ini antara 25 sampai 26 volt itu ya. Itu. Ini udah kita solderin. Kita coba, vertikalnya belum kerja ini. Nggak ada tegangan dia. Itu rekan-rekan ya. Coba kita cek TR ini ya. TR ini kita cek itu. TR setat ini. Coba dulu, tak ceknya dulu, tak sedot. Nah ini rekan-rekan, ini D464 ini ya, D464. Jadi ini kalau diukur pas posisi yang benar, basisnya pakai kabel main tester, ini diukur kayaknya hidup itu loh, tapi giliran dibalik dia agak jalan itu. Jadi ini hitungannya agak soak gitu loh. Kalau rusak ngesot sekali enggak, itu agak rusak. Jadi dia di sini nih tempatnya. Ini tadi udah tak cariin, udah tak pasang. Nah ini yang untuk yang 8 volt. Jadi dioda zenernya yang sebelah tadi loh, mana? Oh ini yang tak tengkuk ini. Nah ini. Jadi kalau nyodor kan karena dia kecil, tak balik, takut kalau jatuh dia tak tengkuk kakinya itu. Jadi dioda zener sini putus ya. TR ini soak. Kalau yang sini bagus ini. Ini D464 ini. Itu rekan-rekan ya. Kita coba ini, barusan tak ganti tapi belum tak coba.
kita coba dulu. Ntar tak ambil jack listriknya sambil kita tes anunya ya, 180 nya. Oh, dia naik bener, itunya yang rusak, TR nya tuh 185. Nah tuh di tester ya, 185 volt, berarti udah kerja. Kita ukur vertikalnya. Vertikalnya ngukurnya di dioda sini aja. Nah ini di dioda sini ya, tuh udah keluar arus tuh 25 volt ya rekan-rekan ya. Itu kita lihat nih di depan layarnya tuh udah hidup. Coba tak kasih antena. Bentar, tak kasih antena dulu. Nah tuh mau ya, tuh udah mau dia. Itu rekan-rekan, itu tadi jadi TV sub Piccolo ini standby, itu horizontal tidak kerja, rupanya emang ada transistor D464 untuk penyuplai 8 volt, dia ngesot itu. Kalau diukur dia seperti hidup, tapi kalau pas posisi dibalik ngukurnya dia agak jalan gitu rekan-rekan ya. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalaupun ada rekan-rekan nanti yang menemukan kerusakan seperti ini, siapa tahu itu bagian suplainya untuk ngisi arus ke IC chroma ini dia rusak itu, jadi dia tidak mau start itu ya rekan-rekan. Kadang TV itu satu gejala penyakit belum tentu sama tempatnya itu, jadi minimalnya kita udah mengukur itu, jadi kita cek bagian yang kira-kira perlu dicek gitu ya rekan-rekan ya. Ya matur nuwun konco-konco, itu hasilnya tuh ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Matur nuwun.